Yang sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan kali ini aku bakal bahas salah satu kisah mistis yang berasal dari Malaysia di mana di Malaysia sana ada sebuah cerita mistis ya dan ini di kategorinya udah pada kenal gitu, udah pada tahu gitu dan hitungannya udah masuk ke urban legend gitu ya. Ini ceritanya ada sebuah villa yang cukup mewah gitu ya di daerah sana gitu yang udah lama nih terbengkalai sehingga ya karena udah lama terbengkalai dianggap itu villa udah dihuni sama roh-roh jahat gitu. Nah, gimana ceritanya? Gimana asal muasalnya? Ya udah deh, nggak pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Oke deh, Bang, untuk profilnya sendiri ya, ini villa itu ya dimiliki oleh sepasang suami istri dan letaknya itu di Johor Bahru, Malaysia. BTW ini ya, ini suami istri ini itu sayang banget sama anaknya gitu. Terus nih, ini anak itu cuma satu-satunya ya. Terus anaknya itu namanya Nabila. Nah, karena mereka itu sayang banget sama anaknya, terus ini villa dikasih nama seperti nama anaknya yaitu Nabila ini. Singkat cerita nih Bem ya ceritanya ya. Di suatu hari gitu ya ini keluarga atau kedua orang tuanya si Nabila itu meninggal dunia nih Bram. Nah pada akhirnya si Nabila itu tinggal sama pembantunya BTW nih Bram ya. Ini pembantu punya anak gitu dan di sini ceritanya ya si anak pembantu ini suka gitu sama si Nabila. Tetapi sayang banget nih si Nabila itu nggak menerima cintanya alias ya cinta anak pembantu ini bertepuk sebelah tangan nih. Tetapi nih Bram ya ini anak pembantu kayak sakit hati gitu ya karena dia udah lama gitu ya suka gitu dan membayangkan ingin memiliki si Nabila bahkan dia menguasai hartanya si Nabila gitu nih Beb. Nah sampai-sampai nih Beb ceritanya ini si anak pembantu nih kayak dia tuh sakit keselnya sakit hatinya dia itu pengen ngehabisin si Nabila ya bahkan dia nggak segan-segan gitu pengen ngehabisin ibunya sendiri itu di mana ibunya ini padahal udah lama gitu mengabdikan diri gitu ya jadi pembantu di keluarnya si Nabila itu ya selama pokoknya berpuluh tahun gitu nih Beb. Dan di saat semua amarahnya tuh udah memuncak, akhirnya dia melakukan niatnya tersebut di mana akhirnya dia itu ya menghabisi si Nabila. Tapi itu BTW nih Beb ya sebelum dia menghabisi Nabila ini si emang otaknya tuh udah parah gitu ya. Dia itu sempat memperkeos si Nabila dan setelah dia memperkeos si Nabila baru si Nabila ini dihabisin gitu. Dan dia nggak segan-segan ngelakuin dia niat-niat yang kayak aku bilang tadi dia tuh nggak segan-segan buat ngehabisin dia ayah sama ibunya sendiri dan ke semua atau ketika korbannya itu ya itu ditanam di dalam dinding villa. Nah, setelahnya nih Beb ya, setelah dia melakukan aksi kejahatannya itu ya, dia akhirnya menjual ini villa kepada saudagar kaya nih ya, salah satu saudagar kaya pokoknya nih Beb ya. Nah, di sini kalau pasti kan bertanya kok bisa gitu dijual. Nah, BTW sebelum dia melakukan aksinya gitu ya atau melakukan aksi bejatnya gitu ya, dia itu sempat memaksa si Nabila gitu kayak diancam gitu dan setelah si Nabila itu nanda tangan surat-surat gitu akhirnya ya si Nabila juga dihabisin. Nah, di sini nih Bel, awal-awal cerita bisnisnya di mana ya? Jadi BTW ini saudagar itu ya, itu mempunyai seorang istri yang bernama Kristi nih. Nah, karena ini saudagar itu sering ya bepergian ke luar negeri, itu si Kristi itu istrinya itu tinggal sendiri gitu. Cuma ditemenin sama anjing peliharaannya. Jadi ya, selama dia itu di rumah gitu ya, si Kristi tuh sering gitu kayak dengar suara-suara aneh seperti suara tawa suara-suara tangisan gitu dari balik dinding gitu atau kayak arahnya tuh dari suatu dinding tertentu gitu yang ada di villa tersebut. Ya udah nih Bem ya, singkat cerita ya, ini akhirnya si saudagar itu pulang gitu ya setelah kayak mungkin ya beberapa minggu gitu ya, atau kayak ya sebulan atau gimana gitu ya. Pokoknya nggak berselama, akhirnya si saudagar itu pulang gitu ke rumahnya. Dan ya dengan pasti dengan rasa happy dia pulang rumah sendiri, pulang ke villanya. Dan saat dia masuk ke villanya gitu, dia itu aneh gitu, heran. Ya, dia itu nggak bisa nemuin di mana keberadaan istrinya gitu. Terus dicari-cari gitu ya ke seluruh villa, dia cuma menemukan anjingnya dan itu anjingnya itu kayak aneh gitu ya. Anjingnya tuh kayak melolong sedih dan ya bisa disimpulkan ya kalau si saudagar ini ya itu kehilangan keberadaan istrinya. Jadi dia tuh nggak tahu di mana istrinya tuh berada. Dan ya, akhirnya dari ya ini walaupun waktu pun berlalu ya akhirnya si saudagar ini memutuskan gitu ya untuk meninggalkan villa tersebut nih Bram. Dan ini ceritanya pada akhirnya villa ini kosong melompong tanpa penghuni ditambah tadi kayak aku bilang misteri hilangnya istri si saudagar tersebut nih Bem. Tetapi nih Bem ya, di balik cerita yang aku ceritain tadi ya, sebenarnya di masyarakat ini ada beberapa versi cerita nih. Salah satunya nih ya cerita tentang villa tersebut di mana ada sepasang suami istri yang kaya gitu ya, terus punya sebuah villa. Nah, sebelumnya nama villanya itu Kristen Palace dan mereka ini punya anak
cewek gitu ya, dan mereka tuh sangat sayang sama anak mereka sehingga mereka mengganti namanya sebagai Nabila. Nah terus nih di suatu malam ya yang sedihnya ini keluarga itu dirampok gitu. Nah pas terjadi perampokan itu kedua orang tuanya tuh dihabisin, terus si Nabila sebelum dihabisin itu diperkeos dulu, jadi ini sedih gitu. Tapi ceritanya agak-agak mirip, cuman bedanya kalau ini dirampok gitu ya, ini pelakunya perampok, terus setelah perampok ini melakukan semua aksi keji dan kejahatannya gitu, ini jasanya si Nabila itu ditanam, dia itu di tembok gitu nih Beb, jadi sama gitu di tembok gitu, cuman ya kayak aku bilang tadi itu bedanya nih. Nah jadi nih Beb ya, karena semua cerita-cerita serem tadi nih ya, ini menjadikan ya villa ini tuh terkenal sama keangkerannya. Belum lagi nih Beb ceritanya ya, ini suasana villa yang udah lama terbengkalai gitu ya, gak dihuni gitu ya, itu udah pasti ya rumput-rumput liar tuh udah pada tinggi-tinggi gitu ya, dan udah pada lumutan ya. Belum lagi kalau villa tuh kan biasanya hawanya tuh memang kalau udah lama kosong gede gitu ya, serem pastinya Beb ya, membuat orang-orang yang pengen uji nyali gitu datang ke situ nih Beb. Itu jadi kayak tempat yang ya buat mereka-mereka yang berani gitu, pengen merasakan sensasinya itu datang gitu, pengen nyobain ya sensasi rumah horor tersebut. Tetapi nih Bang, di balik itu semua ya, kalau masyarakat-masyarakat yang ada di sana, warga yang di sana itu malah menghindar gitu dari rumah tersebut karena nih Bang ya ceritanya mereka-mereka yang udah pernah ngerasain gitu ke rumah itu katanya ya itu sering ya kalau di malam gitu, di malam hari maksud aku nih Bang ya, mereka tuh kayak mendengar kayak suara langkah kaki gitu nih Bang. Belum lagi gitu ya, itu kayak ada suara pintu ya yang atau kelihatan pintu itu terbuka dan tertutup sendiri. Nah, itu nih Beb, bayangin ya kalau malam di rumah itu ya, kalau dari kaca-kacanya itu ya, atau kamu kayak ada pantulan cahaya itu terlihat kayak ada sebuah bayangan yang aneh gitu ngelewatin. Jadi suasananya tuh bener-bener horor gitu nih Beb. Belum lagi nih Beb ya, ini yang paling serem menurut aku ya, itu yang mereka yang ada di sana itu katanya gitu ya, itu mendengar kayak bisikan-bisikan yang jelas masalahnya nih Beb. Itu bisikan-bisikannya tuh jelas. Terus nih Beb, itu belum lagi ya udaranya itu yang dinginnya tuh tapi kayak pengap atau gimana gitu. Pokoknya hawa yang benar-benar negatif gitu. Nah, ditambah ini semua itu ditambah lagi nih Beb, ada sebuah tahayul yang menyeliputi villa tersebut, di mana kalau mereka yang datang ke rumah tersebut gitu nih Beb, datang ke situ itu harus berjumlah genap, karena kalau yang datang itu ganjil bakal ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti rombongan tersebut gitu. Itu rasanya tuh pasti ya bulu kuduk pasti naik semua nih Beb. Dan singkat cerita nih Beb ya, itu ada salah satu YouTuber gitu di sana gitu yang itu mengunjungi villa Nabila ini, dan dia itu ya kayak ngupload video pengalaman dia atau experience-nya ketika mengunjungi rumah Nabila itu, yang menunjukkan bagaimana kengerian atau horornya rumah ini. Dan akhirnya ini karena video tersebut ya, ini rumah villa atau maksud aku ya sorry villa Nabila ini semakin terkenal gitu ya di kalangan para pencinta horor gitu. Dan ini nih Bem ya, ini mengundang ya itu pada orang-orang yang pengen uji nyali gitu ya, pengen merasakan sensasi itu untuk datang ya ke villa Nabila tersebut nih. Walaupun ya banyak juga nih yang milih aduh udah deh nggak usah deh cari penyakit ke rumah tersebut, karena itu emang udah terkenal serem sama horornya gitu deh Beb. Dan sampai sekarang ini villa Nabila itu masih kokoh berdiri nih Beb, menunggu ya mereka-mereka yang kayaknya berani gitu buat ya merasakan ya sensasi berada di rumah tersebut. Nah jadi nih ceritanya di Beb ya, terlepas dari itu semua itu ada juga kok yang ya percaya nggak percaya tentang villa tersebut nih Beb. BTW nih Bem ya, kalau menurut aku ya, ini ceritanya tuh mirip ya, mirip-mirip gitu ya. Kayak ada beberapa scenes yang mirip sama salah satu film horor Indo nih. Kalau di film horor Indo yang aku nonton ya, aku nggak sebutin ya, filmnya mana ya. Itu kayak terjadi sebuah perampokan, terus istrinya si bule ini diperkeos dan ya jadi korban gitu ya. Terus ya ini bedanya cuman ini jasadnya itu nggak ditanam di tembok gitu, tapi ditanam di bawah pohon. Nah, pasti kamu tahu. Kalau pencinta film horor jadul ya tahu. Pokoknya ceritanya tuh pasti ya, mirip-mirip lah, ada kesamaan gitu walaupun nggak seluruhnya sama gitu nih Bem. Tapi menurut kamu gimana? Coba nih kamu komen di bawah. Dan Bem, sebelumnya nih ya, aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton aku dari awal sampai akhir ya. Dan aku minta maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya. Aku minta maaf nih Bem. Dan ya, sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Anji Bem. Because you my family, I call you my Bem. Bye-bye.